يسر المصير إليك شكوت تقصيري وضعفي وأرهقني على نفسي المصير ويا رحمن ويا نعم النصير ويا رحمن ويا نعم النصير إلهي سميع يا بصير إلهي يا سميع يا بصير ويا رحمن ومن نفسي أجرني يا مجير يا مجير يا مجير يا رحمن يا
نصير إلهي يا سميع يا نصير إلهي يا سميع يا بصير يا رحمن يا نعم النصير يا رحمن يا نعم النصير ووفقنا لما يرضيك واغفر ذنوبنا ووفقنا لما يرضيك واغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara binuril ilmi wal ibadah qulubal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan as-sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin.
yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai, para habaib, para saraib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassalihin, wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai, guru kita bersama Tuan Guru Haji Husin Qadir. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan majelis beliau selalu mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pandangan para aulia wassalihin, pandangan Datuk Kalampayan, pandangan Datuk Kasful, dan pandangan Abah Bungsu Kumpul. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, adalah memperingati peringatan haul ayahanda Tuan Guru Haji Muhammad Basuni. Mudah-mudahan beliau mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau ngumpul dengan para ulama-ulama, ngumpul rohnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja, anak siapa saja yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya kalau kita betul mengagungkan syiarnya Allah, menunjukkan hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan syiarnya Allah adalah ulama. Ulama ini adalah pewaris Rasulullah. Kita yakin almarhum Tuan Guru Haji Basuni adalah ulama lillahi ta'ala. Beliau adalah salah satu muridnya Syekh Ahmad Marzuki, dan Syekh Ahmad Marzuki ini adalah muridnya Syekh Kasful Anwar, yang mana diyakinkan ilmu beliau, sanad ijazah ilmu beliau sambung bersambung sampai kepada Rasulullah. Dan kita yakin almarhum Tuan Guru Haji Basuni, beliau ini salah satu muridnya Guru Haji Anang Sa'arani. Guru Haji Anang Sa'arani salah satu muridnya Datuk Kasful. Dan beliau ini sempat mengaji lawan Tuan Guru Saman Mulia, yang mana Syekh Saman, Datuk Syekh Saman Mulia ini muridnya Datuk Kasful, yang mana Datuk Kasful ini mengaji di Makkah, salah satu guru sidin ajallihim, guru yang paling mulia, guru yang sangat dicintai beliau adalah Syekh Ahmad bin Abu Bakar Sopo.
Syekh Ahmad Sapa ini salah satu anak penyusun kitab I'anatul Talibin. Mudahan kita dapat syafaat beliau. Mudahan kita dapat pandangan beliau. Sehingga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusaffa yaumal qiyamah salasah al-anbiya summal ulama summas syuhada. Kita wajib percaya dengan adanya kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ayo nang belum kawin-kawinnya. Kalau bila ada sampat. Hari kiamat ini yaumun nadamah. Hari yang semua manusia adalah menyesal. Yaumut tammah. Hari yang sangat payah. Yang mana di hari itu kita mencari syafaat. Yang bisa menolong, yang bisa memberi syafaat adalah para nabi-nabi. Di antara nabi adalah nabi kita. Kata Nabi, ana awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in. Akulah yang satu-satunya yang bisa menolong permintaanku kepada Allah langsung diterima Allah. Oleh sebab itu kita alhamdulillah di zaman Abah Guru Sekumpul kita beramal beribadat dibimbing beliau memperbanyak salawat. Di mana-mana kampung kita membaca maulid. Ini berkat Abah Guru Sekumpul. Sidin membimbing kita jalan menuju Allah lewat salawat, lewat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab kita membaca salawat, kata Syekh Samman Al-Madani, idza shallaita 'alan nabi lahiz annahu huwal musalli la anta. Hai semua umat-umat Nabi, kalau kita ingin mendapat syafaat Rasulullah, ingin salawat yang kita baca berbekas bermanfaat, harus kita pakai adab. Antara adabnya bacaannya mesti betul. Kalau bisa bacaannya kita paham. Dan apabila engkau sedang membaca salawat, sebelum kita membaca maulid, sebelum kita membaca salawat, ikam pandang, ikam rasakan, ikam yakinkan bahwa yang bersalawat itu adalah Rasulullah, bahwa yang bisa memuji Rasulullah, yang bisa mengingat Rasulullah itu adalah sirnya, nurnya. Setiap makhluk, setiap apapun ciptaan Allah pasti mengandung rahasia daripada nurnya Rasulullah. Yakinkan, rasakan yang bersalawat itu nur itu. Jangan rasa kita. Apabila kita betul pengerasaan yang bersalawat, yang beribadat, yang dekat kepada Allah cuma itu, kita kada rasa lelah, kada rasa uyuh, kada rasa panat. Cuma kita adalah memandang, merasakan, memandang. Kenapa kita kada bisa merasakan semacam itu? Ini menunjukkan kita ini kuat nafsu, makan kencang, pendek aja omong. Apabila bakesah, pada kau lagi nang lain bakesah, ini aja nang paiyanya bakesah. Itu apabila masih kuat nafsu, kuat keinginan nafsunya, kada kawa kita itu musahadah. Kada kawa merasakan.
bacaan-bacaan yang kita baca itu sifatnya manis, sifatnya lezat kalau hati kita sehat. Tapi kalau hati kita banyak penyakit, penyakit sombong, penyakit rasa paiyanya, nah kita bacaan itu kadang merasa lezat. Sama bandingannya kita dikasih minantu wadai yang sangat manis, piannya sedang sakit, dibawakan minantu wadai bingka, bingka paling manis, bingka gambut. Dia rasai, kenapa aja bingka ini kada bagula kah, kada basusu kah, kada baintalu kah, padahal intalunya banyak, gulanya banyak. Tapi kita kadang merasa, kenapa kadang merasa? Karena kita sedang sakit. Lalu rasa pahit. Kayak itu juga bacaan-bacaan ini sifatnya lezat, sifatnya manis. Tapi kita kadang merasa lezat karena kita sedang ditimpa penyakit. Imam Ghazali menyebutkan penyakit yang terbanyak di hati kita ini sombong. Sombong itu lupa lawan Tuhan yang maha sempurna. Kita sedikit-dikit mengaji rasa pa'alimnya. Apalagi misi kita banyak. Rasanya aku ini alimul alamah. Ya. Padahal membaca kada bisa. Memahami amin lagi kada bisa ya. Nah jadi kita jangan sombong. Kayak apa supaya jangan sombong? Ingatkan kita hamba. Hamba itu pasti sifatnya naqais, serba kekurangan. Ada ilmu, ilmu pun datang dari Tuhan. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Apalagi sombong yang menimpa kepada dalam hati kita, merasa kita ini lebih sugih, lebih kaya. Kenapa timbul merasa kaya? Melihat bisi menghitung toko banyak bisi. Aku bisi toko 10 buah, yang lain hanya sebuah, hanya 2 buah. Aku bisi bini paling banyak, lebih pada 4. Ada nang balu, ada nang bunjang, lain-lain potongannya ya kak. Nah, banyak bini, banyak bisi toko, tapi lupa bahwa ini utang dibayar. Canggih, angkal utang alih ditagih. Nah, disiplin kita, janganlah sombong. Kita sugih, ada lagi lebih sugih. Kita alim, ada lagi yang Allah aja yang alim. Ikam kada bisa alim ya kah. Ilmu nang ada di kaya kita. Bagaimana jalan mengobati penyakit hati kita sehingga kita beramal bacaan merasa lezat, harus kita parakilah ulama. Alhamdulillah berhusin punya majelis. Mudahan majelis beliau tambah barokah. Abah Sidin tambah senang melihat ada yang menyambungkan ilmu yang disampaikan beliau. Rasulullah pasti senang. Senangnya Rasulullah dengan ilmu. Senangnya Rasulullah dengan ilmu kita pakai. Dengan ilmu yang kita sampaikan, Rasulullah adalah senang. Apakah lagi kita ini hidup di zaman yang penuh fitnah, penuh cobaan, penuh macam-macam dosa. Apabila kita berjalan, macam-macam nang dilihat. Apakah lagi nang berjalan ni imam
melihat macam-macam hilang hafalan sidin akibat melihat. Kita ini apabila melihat pasti menghendaki. Kalau bisa kita tuh melihat apapun, ingat ini adalah minallah, dari Tuhan. Nah tadi hujan ya Pak, rahmat Tuhan tuh hampir kita kepanasan. Dengan ada hujan, itu kaum mandi wajib. Nah ya, dengan ada hujan ada hikmahnya. Khalaqal khalqa li hikmah wa bawa 'alaiha ilma. Allah yang menciptakan semua apapun, semua apa yang diciptakannya itu sudah diketahui. Yang kedua yang bisa memberi syafaat kata Rasulullah adalah ulama. Kalimatnya al-ulama, artinya ulama nang mengibat kepada Allah, ulama nang betul-betul ikhlas, ulama yang betul-betul wirasah dengan Rasulullah. Ulun lihat abahnya berhusin orang wali Allah Ta'ala soleh, ciling kada banyak bunyi, bila dielangi dilapati banyak berdiam sedikit, berucap ucapan yang perlu, yang manfaat. Kalau kada manfaat sih kada mau berucap. Nah ini tanda-tanda ulama yang wirasah dengan Nabi, selalu menjaga lidah. Kita menghauli sidin, mudahan kita bisa mengikuti akhlak beliau. Banyak diam, banyak mengamalkan dengan ilmu. Selalu beliau wirasah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa hatinya percaya kepada Allah, hatinya percaya dengan adanya kiamat, pasti kata-katanya yang berfaedah, kata-katanya yang baik. Kalau kata-kata yang hendak diucapkan ini jahat, kada berfaedah, maka hendaklah ia diam. Inilah yang dikatakan Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Bahaya lidah ada 20 macam di sini. Jadi apabila dicicipakan ucapan bisa menambahi. Padahal kata-kata yang dititipkan oleh kawan ini hanya 5 kalimat, bisa membumbui, menambahi yang 5 kalimat jadi 10. 10 jadi 20. Nah ini kata-kata sia-sia. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Kata-kata yang kita ucapkan, yakinkan di higa kita ini ada malaikat. Malaikat ini mencatat, menulis. Apapun yang kita sambat, apapun yang kita ucapkan, semuanya ditulis oleh malaikat. Jadi harus kita berhati-hati. Oke, Imam Ghazali, kita ini apabila berkisah, kadang ada kisah ilmu, kadang ada kisah ma'rifat, kadang ada kisah hukum mahukum, kadang ada kisah nabi, kadang ada kisah wali, paling-paling kisah paloi, paling-paling kisah pengenten. Semalam je pengenten hari Minggu, sayang lalakiannya dia harus ganal babiniannya. Kayak apa juga itu? Wah, bebungulan mengatakan itu ya kan? Ada faedahnya baik kita mengingat kepada Allah, baca tasbih, baca salawat, baca Al-Quran. Sababnya Imam Ghazali kita ini awam ini pasti ucapan macam-macam, langkah dada bapak kita. Semua mayit menyesal,
Apa yang disesalkannya, perbuatan yang dilakukannya. Banyak ucapan-ucapan nang kada berfaedah. Ucapan-ucapan nang maulah jadi dosa. Nah, menyesal. Yang baik menyesal, yang jahat lebih-lebih lagi menyesal. Keinginan orang yang sudah meninggal dunia, ya Allah boleh kakan ulun ke dunia. Apa aja Tuhan boleh ke dunia, anak kawin lagi kada, anak bahu makah kada, ulun hendak beramal soleh, hendak memperbaiki diri. Ada kau lagi boleh, cuma hidup di dunia ini kita biasakan datang ke majelis. Kada kawa seminggu sekali ke majelis, 2 kali seminggu. Nah, dipaksa ya kah? Puja abah guru kumpul, apabila kita ke majelis, rasakan ini majelisnya Rasulullah. Sebab di majelisnya dibaca ilmu. Ilmu itu adalah peninggalan Rasulullah. Apabila kita ke majelis, niatkan mengambil warisan Nabi. Kita ke majelis hendak mengambil barokah. Sebab di majelis itu macam-macam umat Nabi, akhlaknya, sifatnya yang baik-baik. Kita niat mengambil barokah. Uja abah guru kumpul, apabila 40 ikung umat Islam berkumpul, ada seikung nang jadi kekasih Tuhan. 80 berkumpul, 2 ikung jadi kekasih Tuhan. Alhamdulillah pada ini malam banyak sekali jamaahnya. Pasti yakin dalam jamaah ini banyak nang jadi wali. Bisa nang mengantuk itu jadi wali ya kah? Bisa nang di ujung itu ya kah? Kita tanamkan mengambil barokah. Punya Habib Ali doa silin waktu benar min hizbikal muflihin wa min ibadikas sholihin. Ya Allah, pian catat, pian tulis uluni menjadi hamba Engkau yang beruntung, menjadi hamba Engkau yang soleh. Alhamdulillah di daerah kita ini selumba haul ulama, haul Datuk Kalambayan, haul Syekh Abdul Qadir Jailani, haul Syekh Samban, haul Abah Guru sekumpul. Ini jalan salaf, jalan para ulama-ulama wassolihin mencintai kekasih-kekasih Tuhan. Mudahan anak cucu kita nanti tetap berjalan di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita cinta dengan ulama, harus kita ikutilah akidah beliau, kita ikutilah amal soleh beliau, kita ikutilah akhlak-akhlak beliau. Lalu perlu orang baru itu dibaca manaqib sidin, hal sidin kayak apa, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Dan kita sebagai anak menghauli abah, sebagai kita menampakkan bakti lawan abah. Bukan kita sombong, tapi kita menampakkan rasa syukurnya. Bisi abah, abah itu kita puji, kita ingatkan kebaikannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang yang baik harus kita balas dengan baik. Apakah lagi ini ulama salafus solih, yang penting kita ingat akan jasa-jasa beliau. Summa suhada, kemudian Nabi yang bisa memberi syafaat adalah pahlawan-pahlawan Islam. Kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, ujasidin kami mendapat janji, nang kami ambil janji ini dari ulama. Ulama ini dari ulama sampai kepada Rasulullah, artinya diwajibkan si umat ini mencintai ulama. Jangan benci dengan ulama.
Kalau kita ingin ketemu dengan Nabi, mimpi mudah dengan Rasulullah, harus kita betul-betul mencintai ulama. Disebutkan dalam kitab ya kah. Ini hendak kepingin bermimpi lawan Nabi. Sebab mimpi ini tanda betul cinta. Lalu amalan salawat dibaca, puji-pujian kepada Rasulullah selalu dibaca. Belum bisa mimpi lawan Nabi. Sehingga beliau ini datang kepada ulama. Belum sudah turut membaca salawat, membaca pujian, tapi belum bisa mimpi lawan Nabi. Sekali bermimpi babinian, sekali bangun tak kami. Nah, puja ulama barangkali ada di hati kami kebencian dengan ulama. Ternyata dia mengaku inggih ulun ada sedikit benci dengan ulama. Selama hati kita ini ada kebencian dengan ulama, ada kawa kita tuh hendak mimpi lawan Nabi. Pintu ruqyah lawan Nabi itu masdud, adalah ditutup, dikunci. Karena hatinya ada memusuhi lawan ulama. Ulama itu kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu jalan supaya kita mudah dekat dengan Nabi, mudah mimpi lawan Nabi, betul-betul kita cintai itu ulama. Kita jaga sidin, kita tulungi sidin. Harus kita berkhidmat, membantu ulama, mengasihi ulama, menjaga lawan ulama, bukan menangkapi lawan ulama. Cintai ulama. Sebab ulama ini adalah penyambung lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengaji lawan Imam Syafi'i. Setiap saat, setiap waktu beliau mendoakan Imam Syafi'i. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa guruku Imam Syafi'i. Kita kan bisa mendoakan beelang ya tangan 10 ya. Harusnya kita tuh beelang kepada ulama, membawakan apam kah, membawakan wadai kah. Itu adab kita kepada ulama. Tanda kita cinta dengan ulama. Pada kegampangan jasa-jasa beliau. Beliau menyampaikan tauhid supaya kita betul memandang Allah, cinta kenal dengan Allah. Beliau menyampaikan hukum-hukum Tuhan. Beliau menyampaikan adab-adab kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutlah kita hauli, patutlah kita doakan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang baik harus kita balas dengan baik. Termasuk kita mendoakan, termasuk kita adalah menghauli ulama. Alhamdulillah, mudahan amal ibadah yang kita kerjakan pada ini malam diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan ijazah musalsal bil muddun nabawi. Nah, ini namanya mud. Yang kada paham nih gantang kah aja ini ya kah? Ini namanya mud. Mud itu nama takaran yang dipakai oleh dalam kitab Sahihil Bukhari. Nabi mengatakan dalam itu hadis, Allahumma barik fi muddina wa fi sawa'ina. Ya Allah, engkau berkahilah pada mud kami dan pada gantang kami. Nanti Nabi apabila berwudu cukup bajunya seini. Kemudian bisa kena mayo ya kak. Apalagi pulang berwudunya bawas-was
nawaitu Nabi sakadang ayu ya. Nabi baudu cukup seini aja bajunya. Dalam kitab disebutkan ya kah. Nanti Nabi memberi pelajaran lawan kita harus kita ini sederhana. Baudunya jangan berlebihan. Napa aja gawian harus kita sedang sederhana. Ujar Nabi khairul umur awsatuha. Gawian yang paling baik itu nang sedang. Sama aja pian palah bisi bini nang sedangnya bungasnya. Lamun pian bisi bini terlalu bungas ada kau meninggalkan. Kamu ditinggalkan usia diambil pemulung. Nah, jadi sedang aja. Bisi bini pulang kada bungas lambat bangun dia kan. Nah, jadi nang bagus sedang itu nang iya. Kayak apa kita beramal supaya kawa sedang harus ada punya ilmu. Hendak beramal ingin sedang harus ada bimbing. Ada ulama, ada guru ya. Dan Nabi kita apabila beliau mandi cukup bajunya ini 4 kali ini ya. 4 kali ini ya cukup Nabi mandi. Dan apabila Nabi berfitrah, Nabi memakai gantang ini ya. Kita banyak keparan jimakah, keparan jihangkah. Nah banyak keparan pakai ini. Yang namanya 1 mud. 1 mud ini kurang lebih 1 liter ya. Dan ini didoakan Nabi. Dan ini ada sanadnya. Ulun mengambil ijazah lawan almarhum guru Ruyan. Guru Ruyan ini mengambil lawan guru Abah Nang Sa'rani. Abah Nang Sa'rani mengambil lawan Syekh Ali bin Abdullah Al-Bajjari. Sampai sanadnya kepada sahabat Nabi yang namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini langsung mengambil kepada Rasulullah. Punya ulama-ulama yang mengijazahkan ini mud penting kita mengambil ini ijazah mud karena didoakan Nabi. Apa doa Nabi? Ujar Nabi ikam barakah. Adi barakah itu bertambah-tambah kebaikan. Jadi lamun sudah pian berijazah, pian pakai gasan baras memasak, insya Allah baras pian ini kan sin habisan. Pian makan piano enggak ada aja karena didoakan Nabi. Doa Nabi pasti ijabah, pasti dikabulkan Allah. Apa berkah itu bertambah-tambah kebaikan. Imannya bertambah, amal solihnya bertambah. Nah kalau kita berfitrah 4 kali ini ya. Hukumnya fitrah itu hukumnya wajib supaya puasa kita disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu caranya cara menakar ini mud ya kan. Jadi kayak ini ya kan caranya. Nah, bukan bersuduk tuh kayak ini ya. Cukup biar melihat ya. Nah sampai jubung. Nah jubung ya kan. Jadi kalau bisa bahasa sapuan. Jadi membuatnya kayak itu ya kan. Nah, sampai jubung. Kalau bisa bahasa sapuan 4 kali ini kita gasa fitrah. Ini namanya 4 mud nabawi. Kalau hitungan kita 3 liter semok. Apian melihat kalau sebanyak. Nah jadi ijazah mud nang ulun ambil kepada beberapa ulama hingga sampai kepada sahabat Nabi Zaid bin Sabit kepada semua ini jamaah qad ajastukum. Nah ulun ijazahkan. Yang kedua yang ulun ijazahkan makan kurma.
itu disebut namanya musalsal bidiyafah alal aswadain. Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjamu Sayyidina Ali. Apa jamuan dari Nabi kepada Sayyidina Ali? Kurma lawan banyu zam-zam. Nah, ini kurma akan kita makan waktu buka puasa. Kenapa hikmahnya jadi kita berbuka puasa itu makan kurma? Karena kurma ini sifatnya manis supaya kita kembali sehat. Tapi makan kurma nang setu hanya sedikit. Kamu sekali hantam sekilo, bah, ada mau ya bah, harus kita pakai aturan Rasulullah. Ujar Nabi, man adhafa mu'minan maka annama adhafa Adam. Apabila kita menjamu satu orang nang beriman, sama pahalanya itu menjamu Nabi Adam. Nah, ini ada sanadnya. Kita ambil kepada beberapa ulama hingga sampai kepada Sayyidina Ali. Makan kurma. Mun kadala kurma nang manis ya kah? Kurma binuang, pisang beselai ya kah? Atau kurma kandangan dodol manis juga ya kah? Nah, ini sunnah kita berbuka ya kah? Dan kalau kita buka puasa jangan banyak makan. Kadang makan membalas. Pangja 12 jam kalau pada makan, lalu makan sini banyak kan. Lalu puasanya itu kada terbekas. Ujar Allah Ta'ala, hikmahnya puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu itu sempurna takwanya. Sebab kita ini palah manusia ini ada nafsu, ada akal. Kadang-kadang nafsu kita yang menang, akal kita kalah. Lalu gawian kita ini banyak lupa, banyak maksiat. Dalam kitab Minhus Saniyah, nafsu itu ditanya Tuhan, hai nafsu, siapa aku, siapa ikam? Kata nafsu, aku ikam nyawa juga bahasa kita ya. Setelah itu nafsu itu dibuat Allah di lautan lapar. Berapa ribu tahun di lapaknya Tuhan, lalu dibangkit Tuhan, hai nafsu, siapa aku, siapa ikam? Kemudian nafsu mengatakan, pian ya Allah sebagai Tuhan yang menjadikan aku. Aku adalah sebagai makhluk pian. Lalu para ulama salafus salih, beliau itu suluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihannya itu bulan puasa itu, tapi makan sahurnya hanya sedikit, bukanya pun hanya sedikit kurma. Tapi ada penang membimbing. Namun kada ada membimbing, jangan ya kan bisa mati ya kan. Ada bimbingannya. Kenapa kita berijazah ini? Supaya kita menyambung kepada Rasulullah. Apabila ilmu kita, amal kita bersambung kepada ulama sampai kepada Rasulullah, kita akan dibimbing beliau, akan dipandang masyayikh, dipandang Rasulullah, sehingga kita mudah segala-galanya melewat beberapa masyayikh yang ada di dalam ini ijazah. Nah, jadi kepada semua ini jamaah, ijazah makan kurma yang ulun ambil ijazah kepada beberapa ulama hingga sampai kepada Rasulullah, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat masyayikh, berkat sahibul haul, mudah-mudahan kita ditingkatkan keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimah bis syahadah
وهب اللهم لنا علما يصحبه النبع وعملا يصحبه القبول ومعرفة يصحبها الألم برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka selesailah acara kita pada ini malam. Ulun mewakili keluarga besar almarhum Guru Haji Basuni mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sampian berataan yang berkenan menghadiri acara haul pada ini malam, khususnya pada rombongan guru kita Guru Haji Munawar dan rombongan keluarga dari Matapura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan pahalanya sampai kepada almarhum yang kita hauli pada malam dan mudah-mudahan hidup kita kubur. Demikian mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beritahukan kepada jamaah yang hendak memiliki mut bau ini tadi bisa mendaftar lawan saudara Alimuddin di muka itu. Insyaallah kita bisa bersama-sama sama guru dan mungkin dibagi pada saat kita menghauli Siti Khadijah buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu seruan dengan ini pian beratan kami seruani menyeratus mamanya Haji Hasan di Muhara Sungai Gampa di rumah Amang Rusni di Higa Langgar Nasaruddin hari Kamis di muka ini pagi sampai selesai. Insyaallah diisi rombongan Tuan Guru Haji Munawar dari Kampung Melayu. Atas kehadiran pian berataan atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.